Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Mohon maaf sedikit tadi ada trouble pada host Pak Syaril Kiram, tiba-tiba lampunya mati di tempatnya, beliau terpaksa nyari internet, semuanya itu mati. Alhamdulillah sekarang sudah bisa hidup kembali. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Malam ini kita nanti akan dipandu moderator kita oleh Pak Tri Haryanta. Pak Tri Haryanta ini adalah Ketua DPD Forum PLKP Nusa Tenggara Barat, NTB. Pak Tri, selamat malam Pak Tri. Selamat malam Pak. Suaranya. Oke, selamat malam baik. Pak. Oke, baik. Kemudian Pak Ode sudah masuk di sini Pak Ode ya? Sudah masuk Pak. Oke, baik. Silakan kemudian saya kembalikan ke Pak Tri untuk memandu acara ini. Kami dari DPP Forum LKP mengucapkan selamat mengikuti kembali seminar kita pada malam yang berbahagia ini. Kemudian jangan lupa besok ada materi jam 10, yaitu materi tentang bagaimana menjalankan bisnis yang tadinya bisnis hanya biasa-biasa saja tapi bisa menjadi bisnis miliaran. Ini yang digagas besok oleh salah satu Ketua DPD Forum LKP Lampung yang sudah berhasil mulai berawal dari sebuah lembaga yang sekarang sudah berkiprah berbagai macam unit bisnis. Mohon Bapak dan Ibu barangkali besok jam 10 bisa bergabung kembali. Baik, kami kembalikan kepada Pak Tri Haryanta dari NTB. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati semua peserta rapat Zoom pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan. Pelaksanaan pada malam ini merupakan ada kendala sedikit yang mengganggu perjalanan kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua PLKP dan juga Bapak Sekretaris yang menggagas acara ini, di mana acara ini adalah untuk meningkatkan mutu daripada pengelolaan LKP kita agar di dalam masa krisis maupun masa mendatang kita dapat bekerja atau berbuat lebih bagus lagi. Pada malam hari ini tetap kita bertemu dengan narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Ode Abdurrahman. Selamat malam Pak. Selamat malam. Di sini kami dari anggota PLKP siap untuk menerima apa yang telah diberikan oleh Bapak Ode Abdurrahman, baik dari yang kemarin maupun untuk waktu-waktu yang akan datang. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ode Abdurrahman. Selamat Pak Ode Abdurrahman. Selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan Pak Tri ya dari NTB, kawan-kawan semua, para pimpinan LKP, para teman-teman pegiat digital di industri digital, teman-teman yang terlibat langsung dalam peserta pelatihan dan kursus. Tentu malam ini mungkin kita tidak banyak yang ingin kita terapkan karena beberapa materi mungkin tadi siang ya sudah disampaikan dari pihak kementerian. Tetapi ada materi yang kita akan share dan beberapa proses itu sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa membuktikannya sendiri, sebagaimana misalnya yang tadi malam sempat mungkin Bapak Ibu yang beberapa orang diantaranya sempat japri ke saya bahwa kira-kira yang saya sudah bikin setahap apa. Sebenarnya malam ini saya harus mengecek lagi apakah praktik-praktik sederhana itu Bapak Ibu sudah jalankan, misalnya meskipun langkah-langkahnya sederhana ya, kendalanya seperti apa, dan beberapa pilihan alternatif tool itu yang saya berikan alternatif semalam, apakah sudah dijalankan atau kendala-kendala apa, nanti menjadi diskusi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, malam ini sebenarnya saya dikasih tugas untuk membahas tidak secara detail tapi secara umum ya. Ada 3 poin, nanti saya bagi di share screen. Izinkan saya Pak Tri, saya bagi screen-nya. Ya, mudah-mudahan tampil ke Bapak Ibu ya sekarang. Minta izin para ketua-ketua LKP, teman-teman yang sudah berkecimpung lama di dunia
pelatihan dan kursus dan pelatihan. Beberapa muatan-muatan konten ini sebenarnya tidak semua paham. Tidak semua paham. Yang sangat memahami adalah teman-teman yang benar-benar konsen di bagian administrasi, pimpinan-pimpinan manajemen LKP, dan teman-teman pengambil kebijakan di LKP. Jadi kemungkinan kita tidak menyamakan persepsi, tapi membuat sebuah standar ya. Standar, jadi kalau misalnya dalam penyampaian saya nanti ada beberapa hal-hal yang nanti tidak sesuai dengan apa yang dipahami teman-teman, ini karena saya pikir setiap LKP punya kekhasan masing-masing. Setiap LKP punya silabus dan tools dan elemen sampai dengan sistem pembelajaran yang terstruktur, tersistem ya. Ini yang, tetapi tiga hal penting ini saya pernah menawarkan dalam sebuah workshop sederhana, sehingga beberapa peserta ini hadir dan menerapkannya cukup mudah, karena yang saya pakai ini adalah sebuah standar, sebuah LKP yang menerapkan di era digital, di mana prosesnya tidak semodern teman-teman mungkin yang sudah lebih maju, misalnya di Jakarta, di Jabodetabek, kemudian di Jawa Timur, misalnya kota-kota besar, di Medan. Tetapi paling tidak ini ada diskusi, sebuah gambaran bahwa apa yang nanti ada di LKP itu akan menjadi tuntutan standarisasi yang diuji, minta maaf ini, pada suatu saat nanti ada pengakuan atau reakreditasi. Ini yang menjadi muatan penting, sehingga apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak jauh banyak yang terdapat dalam buku standar proses lembaga kursus dan pelatihan yang diedarkan di kementerian ya. Bapak Ibu yang ingin mengambil materi ini sebenarnya tersebar di internet, dan tapi boleh mengambil dengan men-scanning di QR code yang saya tampilkan. Oke, atau di foto dulu, nanti kemudian kita bahas ya. Jadi ada 3 materi yang akan kita bincangkan di pertemuan malam ini. Yang pertama itu tentang sejauh mana peran silabus dan RPP itu. Kalau teman-teman yang di praktisinya mungkin tidak terlalu menggubris ini, muatan silabus dan RPP, toh yang di dalam itu adalah hasil modifikasi, hasil kreasi, dan lain sebagainya. Tetapi ini menjadi penting ketika silabus dan RPP ini menjadi tagihan dalam standar proses sebuah LKP. Standar prosesnya di mana ketika proses pengakuan publik yang diselenggarakan oleh badan reakreditasi LKP ya. Saya tidak tahu ada badan khusus yang mungkin menangani tentang reakreditasi, tetapi unsur-unsur prinsip yang saya ambil dalam buku panduan standar proses LKP ini menjadi sesuatu prinsip-prinsip yang harus disiapkan oleh masing-masing LKP, sehingga untuk sampai mengisi konten, kemudian membuat sebuah evaluasi di tingkat akhir, harus tetap menuju pada standar proses. Ini yang saya sering bincangkan di beberapa pelatihan dengan teman-teman LKP. Oke, apa saja isinya? Secara umum, gambaran umum, di dalam sebuah manajemen LKP, tentunya tidak semua hal-hal yang saya gambarkan ini secara teknis ada ya. Artinya sudah berakhir lah, sudah tersedia secara sistematik. Jadi tidak perlu kita perdebatkan panjang, tetapi unsur prinsipnya adalah apakah standar ini tersedia begitu, sehingga yang tampil itu bukan saja sekonyong-konyong, itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba hanya peserta kita misalnya datang, dikasih sebuah poin-poin penting, kemudian dikerjakan, tahapan sintaks-sintaksnya, tahapan-tahapannya tidak dipenuhi unsur-unsurnya, tiba-tiba hanya misalnya membuat sebuah produk desain grafis, misalnya produk menjahit, dan itu hanya dinilai di proses akhir, tanpa ada muatan-muatan ini, misalnya cakupannya apa. Memang betul ini hanya tingkat administrasi, tapi menjadi tagihan penting ketika dokumentasi ini harus dibuktikan saat proses evaluasi dan pelaporan.
kebanyakan teman-teman yang sering saya diskusi adalah hanya memenuhi prinsip administrasi, bahwa apakah unsur-unsur ini tersedia. Ketika dicek, oh iya tersedia. Apakah unsur-unsur materi pembelajaran, kemudian handout, bahan ajar digital, cetak, kalau hanya tersedia, mungkin secara reakreditasi, secara pengakuan publik sudah selesai, tetapi paling tidak konsumen atau peserta yang mengikuti dan kita bimbing dalam lembaga ini juga harus tahu, saya belajar panduannya apakah sudah sesuai standar atau hanya memenuhi unsur produk jadi, misalnya yang penting jadi gitu misalnya. Karena memang betul di era digital kita tidak saja memenuhi prinsip bahwa ini sesuai dengan standar kurikulum saja, tetapi penerimaan publik atas hasil karya kita di luar sana lebih terbuka lebar gitu. Bukan saja memenuhi prinsip administrasi yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Ini beberapa tagline yang saya buat ini sebenarnya hanya prinsip lompatan-lompatan yang kira-kira kita perlu siapkan. Misalnya ada tulisan April 2000, ini adalah sebuah momentum persiapan sebenarnya yang saya simulasikan dalam beberapa tahapan-tahapan. Oke, sejatinya sebuah prinsip LKP itu harus memenuhi unsur silabusnya. Kemudian apa itu silabus? Silabus itu berisi tentang beberapa jenis program sesuai dengan SK pendirian LKP, kemudian elemen-elemen kompetensi yang akan menjadi training, kemudian materi ajar, sumber belajar, hingga kepada metode dan media pembelajaran ya. Hari ini mungkin media agak berubah secara inovasi, yaitu penyediaan konten digital, tetapi tidak sebatas silabus sebenarnya. Ini kita samakan persepsi. Saya pikir Bapak Ibu sudah sangat sangat menguasai yang seperti ini, tetapi mari kita bincangkan bagaimana cakupan ketersediaannya begitu. Apakah harus sampai menyediakan sedetail ini? Kalau ditanya ke saya sebagai orang akademik juga ya, saya bilang harus tetap tersedia meskipun nanti ada kreasi-kreasi tertentu dalam hal penerapannya. Misalnya unit kompetensi dari badan kursus Bapak Ibu. Apakah bahan ajar ini yang disediakan berupa cetak atau modul digital itu menjadi pilihan, tidak harus memenuhi unsur standar, karena ketika reakreditasi juga saya tahu bahwa tidak harus menyediakan bahan materi cetak ya. Di beberapa asesor-asesor itu bolehlah memilih misalnya bahan ajarnya tidak harus video, tapi misalnya CD, flash disk, bahan ajar, bahan-bahan digital, itu menjadi pilihan tersendiri. Jadi tidak seperti beberapa tahun yang lalu kita harus menyiapkan berkas-berkas ini berupa cetak kertas dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah menjadi pilihan, misalnya cukup misalnya asesor sebelum dinilai dia harus berkonsultasi, kita harus berkoresponden dengan mengirim beberapa data digital. Misalnya ini tentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari asesor saja. Ini yang menjadi bahan diskusi kita, di manakah letak kesiapan dari sebuah LKP, lembaga kursus dan pelatihan, yaitu merubah prinsip dasar awal dari dulu cetak ke teknologi yang sekarang, yaitu digital, bahwa tidak ada lagi misalnya, bukan tidak ada ya, meminimalisir mungkin penggunaan bahan cetak kertas, tapi beralih kepada handout digital, kemudian video pembelajaran, tutorial, yang sudah harus disiapkan secara matang dari sejak dini. Pertanyaannya, kapan kita bisa menyiapkannya? Ya, SDM, resources kita di dalam itu harus terus digenjot bagaimana cara menyiapkannya. Memang prinsip dasarnya kalau kita bisa menggunakan pihak ketiga, kenapa tidak? Ya, mungkin bisa saja, tetapi ciri khas dari LKP kita ya harus kita unggulkan. Misalnya ini adalah betul-betul produk orisinilitas dari LKP kita. Ini juga menjadi bahan publikasi yang cukup bisa menjadi
wadah campaign, kampanye bahwa kita punya kualitas tersendiri, punya materi ajar yang diproduk sendiri, bahkan desain model teman-teman yang bergerak di bidang grafis, di publikasi dan iklan pasti sangat paham tentang ini, misalnya bagaimana menggunakan branding, cetak dan logo iklan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi penting ya. Yang menjadi masalah di kita itu kenapa saya sajikan ini, bahwa sebagian besar berpikir bahwa planning sebuah rancangan standar proses ini adalah sebuah administrasi semata, sehingga mereka harus menyiapkan setumpuk dokumen yang fisik begitu. Padahal zamannya berubah, tinggal kita samakan persepsi bahwa ketersediaan konten digital itu sebuah pilihan alternatif ketika hanya di saat itu kita mengandalkan bahan cetak kertas. Itu yang saya maksud. Satu hal lagi, sebuah proses standar proses ini kebanyakan di LKP kita tidak merujuk kepada tindak lanjutnya. Ini nanti yang menjadi bahan diskusi selanjutnya ya, Bapak Ibu. Ketika konten, materi, rancangan program yang diagendakan dalam sebuah standar proses di LKP itu jarang menjadi bahan evaluasi, atau action plan-nya itu keberlanjutannya tidak pernah dievaluasi. Ini hanya ada memang di tingkat internal manajemen ya. Tetapi paling tidak beberapa teman-teman yang sangat konsen di bidang ini harusnya juga memberikan masukan kepada pihak manajemen. Perubahan zaman, era digital di industri yang sekarang ini harusnya juga menjadi masukan kepada pimpinan-pimpinan di lembaga terkait, berkaitan dengan jika misalnya saat ini tiba-tiba kita di tengah pandemi COVID-19, evaluasinya bagaimana? Banyak orang yang terkaget-kaget karena tidak beralih kepada konten digital, atau paling tidak menyediakan alternatif-alternatif tertentu. Dan mau tidak mau ya memang harus beralih ke sana. Dan ini yang saya kasih poin di terakhir ya, yaitu action plan-nya apa. Kalau di lembaga akademik itu ada sebuah SOP yang namanya evaluasi diri, atau bagaimana melihat analisis ke depannya seperti apa. Nah, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga dilakukan seperti itu. Misalnya ada survei-survei kecil, tingkat penerimaan terhadap mata pelatihan kursus ini seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga ketika perubahan 2 tahun, 3 tahun ke depan kita bisa prediksi inovasi apa lagi yang akan kita tawarkan kepada para pencari kerja, para masyarakat yang akan kita latih. Ini nanti mungkin saya simpan di diskusi selanjutnya, Bapak Ibu. Silahkan lihat standar LKP, standar proses yang saya kutip ini, yang saya perbaharui terbaru ya, ini agenda 2017 yang saya dapat di standar proses buku 4 bimbingan teknis peningkatan mutu manajemen. Ini juga beredar di internet. Tapi Bapak Ibu kalau mengambil silakan di-scan dan nanti kita diskusi bersama. Satu slide lagi yang saya ingin bilang, dengan konten-konten yang saya tadi sajikan ke Bapak Ibu, setelah ini mungkin saya praktik ya beberapa. Konsep ini kan sudah baku. Teman-teman di pencipta LKP, ide-ide besar, dengan kemajuan teknologi saat ini, bisakah Bapak Ibu yang punya merasa bahwa lembaga saya besar, kenapa harus kita bincangkan ini lagi? Nah, di konten ini terkait bagaimana keterlibatan partisipatif kita dalam sebuah forum yang seperti ini harus mampu berbagi kepada teman-teman yang lain, karena era industri saat ini kita tidak bisa bergerak sendiri, Bapak Ibu. Dibuktikan dengan forum ini misalnya. Karena apa yang menjadi ciri khas kita mungkin benar, rahasia inti kita, plan, strategi, action mungkin tidak dibagi secara detail ya, tetapi kita harus benar-benar berbagi mengikuti industri yang hari ini berkembang. Misalnya, kenapa Google harus bisa membagi artikelnya begitu bebas dan dia tetap ratingnya naik tinggi misalnya, itu satu diskusi lain. Tetapi paling tidak Bapak Ibu harus bisa berbagi kepada orang lain tentang sejatinya bagaimana kita merancang program itu yang paling terbaik. Meskipun rancangan program, silabus dan lain sebagainya tidak menjadi satu ukuran
penentu kualitas dari produk yang kita jual, jasa kepada peserta pelatihan kita ya. Tetapi paling tidak yang review silabus ini seperti apa yang pernah selama ini diterapkan. Itu yang akan juga menjadi tagihan tersendiri. Kalau di sistem workshop sebenarnya ini menjadi tagihan saya, tapi karena ini sistemnya seminar, mungkin beberapa konten praktis ini saya akan praktikan beberapa saja ke depan. Tetapi kalau dalam workshop sebenarnya ini menjadi tagihan. Misalnya begini, di antara Bapak Ibu ada yang lembaga-lembaga besar yang hadir, wah kita tidak lagi bahas seperti itu Pak. Itu sudah menjadi konten yang pakem, jadi tidak usah diutak-atik. Yang penting kreativitasnya oke. Tetapi yang kami minta itu, kalau memang lembaga Ibu bisa menerima uji publik dari tempat lain, harusnya Ibu bisa menunjukkan atau Bapak bisa menunjukkan konten yang bagus itu yang mana ke kita. Sehingga orang lain juga mereview, jangan-jangan kita merasa besar sendiri. Kalau yang paling merasa dan pokoknya ya memang pokoknya, tapi tidak menjadi bagian integral dari sebuah komunitas LKP yang besar misalnya. Pasti mungkin dalam kasus tertentu mungkin dia lebih marginal, terpinggir, dan itu mungkin eksklusif ya. Itu yang menjadi tugas, sebagaimana yang tahapan kemarin Bapak Ibu yang saya bilang ke Bapak Ibu, cobalah bikin review kekuatan, kelemahan, atau apa yang Anda alami ketika berinteraksi dengan tool video conference misalnya. Ibu sudah buat, Bapak Ibu sudah buat, nah itu nanti yang menjadi kita diskusi. Apa yang saya bincangkan kemarin itu mungkin ada yang keliru, ya harus dibuktikan. Itu yang tidak bisa kita buktikan di sini karena beberapa konten terbatas ya di sini. Dan itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Satu lagi, kenapa kita harus bagi konsep ini? Ini teori praktis di akademis Bapak Ibu ya, bahwa 4 kompetensi ini bisa menjadi arah dari masing-masing lembaga kita LKP. Saya selain di praktisi, mungkin akademisi juga ya, yang selalu mengkampanyekan ini bahwa kita tidak hanya butuh kecerdasan untuk berkomunikasi, keterampilan untuk membuat sebuah konten kreatif, tapi intinya itu berkolaborasi. Jadi tidak penting sebenarnya konten yang kita jual sebagus apapun, tapi tidak diterima dalam sebuah komunitas, itu bagian dari eksklusifisme yang berlebihan. Begitu. Yang kita inginkan adalah konten kreatif di era digital juga kita tetap harus berkolaborasi untuk mendapat pengakuan publik. Dan disinilah kita mungkin menerima keragaman itu. Ada yang punya sesama LKP, mungkin mereknya sama, tapi konten kreatifnya mungkin berbeda. Dan itu sebenarnya butuh kolaborasi. Dan ini sebenarnya saya tidak harus bilang lagi ke Bapak Ibu, tapi memang ini diskusi-diskusi seperti ini akan membuka ruang baru bahwa sangat memungkinkan sekali untuk berkolaborasi bersama. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kompetensi di abad 21, yang memungkinkan kita untuk tidak saja skillnya komunikasi bagus, kecakapan kontennya bagus, kreatif, tetapi harus bisa berkolaborasi. Nah ini, untuk menyiapkan ini apa, kita tentu harus punya 4, ini pilihan saya, tentu beberapa teori menyajikan banyak hal. Tetapi saya ingin bagi beberapa pengalaman ketika mengelola kelas digital kecil. Jadi kita tidak masuk dulu, misalnya di teman-teman yang industri jasa LKP cukup besar ya. Untuk mengelola dan menyiapkan konten unik ini, kita harus punya konten digital ya. Kita harus punya jualan yang unik ya. Kenapa sini warnanya juga beda? Saya bilang unik ini adalah mendesain sebuah kelas digital, tidak perlu mewah-mewah, misalnya menjual konten yang LMS, Learning Management System yang besar. Kita bahkan sebenarnya bisa dimulai dengan grup diskusi kecil, Telegram, WhatsApp, lain-lainnya ya, itu sudah sangat bisa. Tidak harus misalnya ada beberapa orang berdiskusi harus menyiapkan website yang besar, sementara kebutuhannya
tidak pada websitenya, kecuali misalnya dia menjual produk tertentu di website, baru menyiapkan website misalnya. Tapi kalau hanya untuk bagaimana mengelola kursus menjahit misalnya, ya dia hanya bisa menyiapkan paling minimal orang-orang yang hari ini berinteraksi. WhatsApp dan Telegram itu sudah cukup. Tinggal misalnya mungkin dia harus mengupgrade WhatsApp-nya ke WhatsApp bisnis atau pakai Telegram, bot Telegram, sehingga dia auto-respon. Sehingga kita tidak mengontrol 24 jam. Bagaimana cara mengaktifkannya? Cukup banyak ya sebenarnya tutorial di internet bagaimana membuat sebuah bot Telegram, kemudian WhatsApp bisnis auto-respon. Sama juga seperti di email juga. Nanti mungkin ada kesempatan terakhir kita akan bahas ini. Satu hal yang kita sering abaikan yaitu CS ya, customer customer service-nya. Kita kebanyakan berinteraksi dalam grup Telegram atau WA itu jarang direspon ke diskusi yang lebih fokus, karena kebanyakan kalau sudah kita lost itu sudah banyak selamat ulang tahun, jempol, kemudian terakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Jadi itu yang saya bilang, tidak ada pengendalian grup atau grup diskusi kecil ya di kelas-kelas unik kita itu. Padahal itu sangat diperlukan. Selain publikasi yang luas, misalnya baru kita pergi misalnya ke linknya ke website, ke LMS, ke paling minimal misalnya blog-blog kecil. Itu yang sangat saya sarankan, karena penyiapan sebuah kelas digital itu bisa dimulai dari Telegram, WhatsApp, dan autorespon. Ada yang mengontrol, begitu. Itu yang, dan tentu informasinya terbaru. Kita menunggu jawaban kadang berjam-jam untuk mendengar jawaban solusi dari kelas, itu juga sebuah pekerjaan menunggu yang membosankan ya. Jadi ini yang saya tawarkan ke Bapak Ibu yang memulai. Tentu saya beranggapan bahwa yang ada di kelas ini adalah teman-teman yang baru akan beralih dari kelas analog ke kelas digital. Selama ini sudah menggunakan konten-konten ini, tetapi WhatsApp, Telegram sudah banyak digunakan. Tetapi ketika berinteraksi dan betul-betul menyiapkan sebuah kelas digital mini, itu tidak pernah menyiapkan hal-hal yang seperti ini. Itu kenapa saya harus bincangkan dengan teman-teman. Jadi bukan berarti bahwa wah ini pembicaraan kita mungkin standar ya, benar-benar standar, tapi kalau tidak ada layanannya, customer service-nya, kemudian auto-respon, karena kita juga mungkin tidak akan memantau 24 jam untuk kelas, kecuali kita punya sebuah sistem yang auto-respon dan lain sebagainya ya, di beberapa LKP yang cukup besar. Mungkin saya tidak akan sebut merek ya, karena nanti banyak yang cemburu. Satu hal yang ingin dikuatkan, yaitu sebagaimana kita menggenggam gadget kita itu, bahwa satu pekerjaan ketika itu bisa dialihkan sebuah unit seperti HP, laptop, komputer, kita bisa mengendalikan semua, meskipun sebenarnya ada ungkapan bahwa jangan pakai manajemen tukang bakso. Minta maaf ini ke teman-teman industri kuliner bakso ya, karena yang ada beberapa respon negatif, misalnya kalau bakso itu masak sendiri, terima uang sendiri, diatur keuangannya sendiri, akhirnya sakit sendiri. Tapi yang diinginkan di industri digital adalah kita mengendalikan satu prinsip terkomputerisasi. Jadi dari sistem manajemennya, kemudian cetaknya, smartphone-nya, dan lain sebagainya. Ini istilah lain yang saya bilang administrasi dalam satu klik gitu. Meskipun yang saya maksud bukan berarti harus komputer atau mouse, tetapi ini sebuah gambaran. Saya ingin gambarkan bahwa administrasi LKP itu sebenarnya kita bisa kendalikan dengan mudah dengan administrasi ya, bukan orang ya, administrasi satu klik, sehingga tidak harus berpindah-pindah ke perangkat lain, software lain, dan lain sebagainya. Nah ini yang nanti kita pelajari. Apa alternatifnya? Ada tawaran-tawaran Pak, nanti di akhir saya tawarkan ke Bapak Ibu apa yang harus nanti kita perbuat. Tentunya kalau kita bisa lihat manfaat saya harus
tampilkan, meskipun sebenarnya manfaat ini Bapak Ibu sudah menjadi target utama di dalam sebuah LKP ya. Tentunya untuk efisiensi, efektivitas, budgeting, dan lain sebagainya. Tetapi secara sederhana misalnya, nah ini, pernahkah Bapak Ibu menggunakan hal-hal yang sangat sederhana seperti ini? Kalau teman-teman semalam ada beberapa yang menyarankan sebuah LMS, portal berbasis open source, dan lain sebagainya. Mungkin, minta maaf Bapak Ibu ya yang sudah memulai ke arah sana, ini sebuah alternatif yang paling sederhana, dan ini teman-teman yang sudah proof itu sudah melewati tahapan ini. Tapi saya ingin bilang bahwa konten sesederhana Google Form ini cukup sangat bermanfaat, Jadi sehingga hanya dengan Google Form saja kita sebenarnya bisa menyamai fungsi sebuah LMS. Nanti terakhir saya demokan ada beberapa video yang menuntun Bapak Ibu yang nanti bisa dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang nanti saya kirimkan di link grup ketika nanti kita diskusi. Kita mulai dari mana dan bikin konten yang seperti apa dengan ini. Misalnya begini, saya simulasikan saja. Saya simulasikan ke Bapak Ibu bahwa contoh seperti ini. Oke, Pak Admin, masih mendengar saya? Masih Pak. Oke, Bapak Ibu coba saya ingin terlibat sedikit biar saya tidak monoton begitu ya. Bapak Ibu punya tidak aplikasi scan QR code? Punya ya? Bisa open mode Pak, unmute Pak. Saya mau terlibat dengan beberapa teman-teman. Gimana nih? Sekali. Ayo. Yang sudah punya aplikasi Ayo, enaknya gimana? Punya aplikasinya Pak. Baca Cepat, udah. Saya butuh interaksi Bapak Ibu biar tidak saya agak ceramah begitu. Biar saya tahu progresnya kelas ini dari interaksi kita. Ada di Play Store, Bapak Ibu ke Play Store, App Store, dan silakan download QR code ya di Play Store untuk men-scan QR itu. Sebentar Pak, saya download dulu Pak. Pak Ode? Pak? Halo Pak Ode? Pak Ode? Halo Pak Ode? Kak, downloadin ini Kak, HTTP. Halo Pak, saya kayaknya udah download nih Pak, udah scan. Mohon dicek. Halo Pak Ode. Widya Stuti. Iya itu Pak Odi, kok di unmute? Semuanya udah ya. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan menjaga kesehatan Sudah coba semuanya ya Bapak Ibu ya. Gimana ini? Lanjut Pak Odi. Pak Ode. Sebentar Pak. Ya. Semoga Udah semuanya ya. selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan
mudah-mudahan Jaka selalu Sehat Pak Odi, sehat. Ya, saya menunggu Bapak Ibu biar kita lebih Sudah, terlibat. oke. Iya sebentar Pak, saya Silakan Pak Ode. Teman-teman sudah mengcopy paste-nya di Peran. chat ya. Matikan satu-satu ya. Ya, tidak apa-apa Bu, kalau misalnya tidak di unmute atau di mute, jadi bisa dimasukkan di kolom chat. Di screenshot saja Pak. Teman-teman di screenshot saja. Oke, Iya, Pak Ode. bisa beberapa teman 3-4 biar saya bisa mengukur seberapa jauh respon Bapak Ibu. Ya benar Ibu. Aki. Beberapa teman-teman. Gimana sih, Ki? Iya Pak. Punya, Pak. Ibu dari Pak Eko dari Kalteng. Kemudian Semoga Tuhan itu ya Pak ya. semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Pak. Oh iya, benar itu doa saya Pak. Pak Ode, setelah screenshot diapain, Pak? Itu bukan screenshot Bapak Ibu, ada aplikasi di App Store, di Play Store. Silakan download. Saya sudah bisa, Pak Ode. QR scanner. Artinya ucapan selamat Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nama aplikasinya apa ya Pak ya? Nama aplikasinya Pak? Panggilin kakak, panggil. Kalau pakai HP gimana Pak? Cara scan-nya? Ada pembaca QR code Namanya QR scanner. Google. Barcode scanner yang sudah selesai bisa di-mute aja Pak. Saya nanti bisa respon. Saya ingin bilang ke Bapak Ibu, seperti ini sebenarnya pelatihan responnya. Jadi selain pertama saya harus berinteraksi ke Bapak Ibu, selain itu juga ini merupakan praktik yang nanti akan kita jalankan di LKP kita. Nanti saya akan lampirkan di belakang aplikasi apa yang nanti saya rekomendasikan mengirim pesan. Ya, teman-teman calon siswa atau calon peserta kita di LKP. Kan beberapa teman-teman ini akan datang mendaftar ke kita dengan beberapa hasil campaign kita, kampanye-kampanye kita, sosialisasi kita, dan datang mungkin tidak akan ketemu dengan kita langsung, tetapi kita akan gunakan beberapa teknologi respon cepat ini, QR code, quick respon ya. QR itu key-nya itu quick, R itu respon cepat untuk bisa berinteraksi dengan kita lebih cepat. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mungkin ke toko-toko modern ya, OVO, kemudian Indomaret, Alfamart. Dipakai dari aplikasi apa tadi? Sekarang udah Permindai. Dan ini kita modifikasi, kenapa kita tidak ambil dalam mode pembelajaran ya. Beberapa teman-teman yang bergerak di bidang jasa, desain, kemudian industri kreatif sudah juga menggunakan namanya barcode atau QR code ini. Sehingga ini juga sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk merekrut peserta-peserta kita yang baru. Saya akan mengenalkan ke teman-teman Bapak Ibu bagaimana bisa membuat QR code seperti ini. Gitu. Sebelum ke sana saya ingin cerita dulu bahwa sebisa mungkin ini sebuah kreativitas baru dan popularitasnya sudah lama ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu ketika QR code masuk ke ruang-ruang industri pelatihan atau sosialisasi lah. Awalnya kita mungkin mengenal dengan barcode ya, yang berjejeran itu kalau lihat di beberapa produk itu kan ada. Nah, pengembangannya sekarang ke QR code. Dan ini kita bisa sajikan dalam sebuah pamflet pelatihan atau sosialisasi lembaga kita. Caranya seperti apa? Ini yang saya tawarkan. Kalau teman-teman yang, saya berbicara begini tidak menggeneralisir ya, teman-teman yang LKP-nya sudah besar, bisa memanfaatkan Google Form. Bapak Ibu sudah pernah Google Form, formulir Google itu, kemudian membuat sebuah link pendek, memasukkannya ke barcode, kemudian tampillah barcode seperti ini. Nanti setelah ini saya praktikkan, Bapak Ibu tunggu saja.
teman-teman yang sudah profesional, sudah sangat paham, tetapi tentu beberapa teman-teman sini kan barusan saja, ada yang barusan memulai, kemudian sudah menggunakannya lama tapi tidak tahu ini untuk apa. Paling tidak minta izin di forum, saya akan mendemokan di terakhir. Kenapa kita pakai yang seperti ini? Untuk merespon lebih cepat terhadap kebutuhan jasa pelanggan kita. Sehingga kita tidak lagi menghafal, misalnya, kunjungi alamat website saya, lupa namanya. Nah, ketimbang seperti itu ya, kita cukup menyiapkan sebuah informasi berupa respon cepat. Logo respon cepat ini sangat kami rekomendasi untuk bisa menjangkau pelanggan kita secara jasa. Ya. Itu yang ingin saya bilang. Sehingga bukan berupa laman website saya, kata-kata bijak, pesan-pesan tertentu juga kita bisa mengirim lewat barcode, seperti yang saya sudah praktikkan ke Bapak Ibu tadi. Ya, selama ini mungkin terpikir, itu mungkin beralamat ke link alamat website tertentu. Ternyata kita itu bisa mengirim pesan doa juga kepada Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Oke, saya lanjut dulu sebelum saya bawa ke praktik, Bapak Ibu. Waduh. Ini macet. Sebentar. Oke. Halo. Iya, Pak Ode. Sebentar. Sebentar, Pak. Coba ambil alih ini aja, Pak. Moderator. Saya harus... Iya, Pak. Otomatis sepertinya. Ya, mohon bersabar kepada teman-teman, karena Bapak Ude masih mempersiapkan apa yang akan ditampilkan pada malam hari ini. Atau coba ke pertanyaan dulu, Pak. Ini saya terkendala juga ya. Maksudnya tiba-tiba mati. Ya. Boleh, Pak. Sambil saya reset, Bapak nampung pertanyaan dulu, biar saya reset kayaknya. Iya. Sebelum kami lanjutkan, mungkin ada dari para peserta yang ingin menanyakan tentang kaitannya dengan materi malam ini, yang dimulai dari penyiapan program, penyiapan sarana-prasarana, pelaksanaan kegiatan, serta saat ini harus mau tidak mau kita harus berhubungan dengan IT. Ya. Bapak minta tolong izin ya, saya restart sebentar, Bapak nangkap dulu. Ya. Ya. Mohon pada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kepada yang di atas. Yang pertama mengajukan pertanyaan adalah Ibu Laila Mardiah Nur 77. Halo? Ya, Pak Patri. Ya. Ya. Mohon dihubungkan dengan Laila Siapa? Dengan siapa? Dinatur. Halo? Ya, sebentar Patri, belum bisa ini. Bu Laila bisa unmute sendiri, coba lakukan sendiri Bu Laila. Coba lakukan sendiri Bu Laila. Di unmute Assalamualaikum sendiri. Pak. Halo? Halo Pak, selamat malam. Patri, dilanjut Patri. Ya, selamat malam. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa ini? Malam. Saya Laila Pak. Ya, Bu Laila, mohon Laila Mardiah Nur 77. Ya. Ada yang ditanyakan, Bu? Yang ingin saya tanyakan terkait dengan
penjelasan Pak Ode tadi yang terakhir bagaimana cara untuk mempersiapkan QR code, karena menurut saya bagaimana cara membuat sesuatu yang lebih mudah seperti itu. Oh iya. Bagaimana cara membuat seperti yang dikatakan Pak Ode yang terakhir tadi, ya, cara membuat QR code. Iya. Itu aja, Pak. Paling mudah nanti. Ya. Mudah. Oke. Terima kasih. Iya, mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya, Bu Lulu Alawiyah. Ya, yang mau saya tanyakan yang pertama, Bapak. Iya. Ada tadi buku 4 itu kan sehubungan dengan di LPK kan, LKP kan tentang akreditasi ya Pak ya. Karena ini kan menggunakan untuk IT, tentunya tadi sudah tidak usah cetak mencetak ya, bahkan setumpuk bukti fisik yang harus disiapkan kalau dulu. Kalau saat ini kan harus menggunakan IT atau digital kan ngoten Bapak. Nah, apakah dengan adanya cetak mencetak itu masih tetap diberlakukan nanti pada saat legalitas di dalam kelembagaan Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami pernah melaksanakan kegiatan barcode ya sesuai dengan QR code itu ternyata memang lebih mudah Pak. Kalau belum mendaftar di barcode ternyata belum bisa mendaftar. Nah itu mungkin cara yang terbaik mungkin pada saat dilaksanakan online. Nah yang ketiga, kalau misalkan kita sudah barcode, sudah install barcode yang ada di Play Store, itu saya pernah merasakan kesulitan khusus di penjualan Pak, khususnya di bidang marketing. Ini sebaiknya bagaimana gitu Pak? Karena kan kita sistemnya kan sekarang online, daftar apapun sekarang sudah tidak offline, melainkan online. Apalagi pandemi ini dengan adanya menunjukkan barcode, ini apakah cara yang terbaik untuk di sistem administrasi dalam satu klik nanti itu Pak? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Alawiyah. Ya, terima kasih. Langsung Pak Ode. Ya, ini jawaban yang pertama, soal yang pertama tuh memang yang masih pertama. Saya tadi lewati beberapa menit. Iya, yang pertama. Bagaimana cara membuat barcode yang dari Ibu Alawiyah. Kemudian dari Ibu Lulu Alawiyah adalah bagaimana tentang kesulitan pada barcode sudah dibuat oleh Magistra Utama Surabaya, tetapi kesulitan pada penjualan. Pak, Magistra Utama Solo. Oh, Solo, oh ya, tampilannya Bu, tampilannya di sana, ya. Mohon maaf Bu, Lulu Alawiyah ternyata dari Solo Pak. Kesulitannya adalah pada penjualan. Dalam arti untuk pemasaran Pak, segmen pasar yang kita gunakan saat ini, itu kan tadi menggunakan administrasi dalam satu klik ya Pak ya, ada komputer dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem segmentasi pendaftaran lewat online peserta didik, terutama mau mendaftar di online itu kan kita banyak yang kesulitan di barcode-nya Pak. Nah, ini cara yang terbaik gimana penggunaan barcode untuk yang sudah terdaftar itu Pak. Oke, saya coba jawab. Izinkan saya share screen lagi, Pak. Siap, monggo Pak. Oke, Bapak Ibu yang bisa mencoba di laptop masing-masing, banyak alamat ya yang bisa dikunjungi untuk membuat barcode. Salah satunya ini QR Code Monkey. Silakan difoto dan di sana. Saya belum pilih misalnya generator barcode ya, Bapak yang tadi menyarankan di pesan teks. Saya ingin melihat beberapa keunggulan yang kita bisa modifikasi begitu. Saya minta izin. Meskipun teman-teman tadi ada yang mengirim ke generate barcode, betul itu menggenerasi semua barcode secara keseluruhan. Bahkan batasannya hampir 100 ya. Tapi saya ingin mempersingkat bahwa apa yang nanti kita bisa modifikasi dalam industri kreatif QR code gitu. Itu yang saya bilang. Meskipun ini ada kelemahan Bapak Ibu,
kalau membuat QR code seperti ini, mudah-mudahan saya bisa buka contoh. Minta izin ya, Bapak, saya buka share screen baru lagi supaya bisa teman-teman di sini. Saya yakin 1-2 banyak lah, bukan 1-2 yang bisa, tapi izinkan saya demo kira-kira cara membuat sederhananya seperti apa, karena sebenarnya ada yang paling mudah juga di Excel atau di sheet ya, spreadsheet. Ada modulnya, nanti saya kirim mungkin di moderator sehingga bisa disebar. Tapi saya ingin memperlihatkan kira-kira nanti Bapak Ibu silakan praktikkan di situ. Ini alamatnya QR Code Monkey yang bisa dibuat atau sebentar saya kecilkan ini biar kita bisa lebih konsen ya. Ini alamatnya. Nanti saya kasih tahu juga kelemahan keunggulan saya bukan bagian dari website situs ini ya. Jadi bukan harus yang ini, ada nanti kita diskusi dan saya kasih beberapa pilihan-pilihan alternatif lain. Salah satunya tadi sudah dipesan teks oleh salah seorang teman dan itu gratis ya. Akun ini tentunya saya jelaskan di sini Bapak Ibu, akun ini berbayar. QR Code Monkey ini ada masa kadaluarsanya. Kenapa saya sarankan ini? Ada beberapa yang ingin saya contohkan. Misalnya saya membuat sebuah website portal, misalnya Bapak Ibu, misalnya saya kasih lembaga kita misalnya. Ini cara memasukkan sebuah link yang akan kita buat barcode ya. Seperti ini misalnya kita masukkan di tombol URL-nya. Ini khusus untuk mempersingkat link dari sebuah portal website. Apa ciri-ciri website? Ya, Bapak Ibu tahulah. Ada awalan www atau https gitu. Kemudian masukkan ke sini. Nah, sampai di sini kita tinggal membuat kreasi code. Nah, misalnya seperti ini. Ya, setelah sampai jadi di sini kita tinggal download. Oke, kita tinggal download dan jadilah QR code-nya. Ketika orang men-scanning dengan aplikasi yang tadi, pembaca itu dia masuk sini. Ini materi sederhana Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana seperti tadi teks? Yang teks tadi bisa di sini. Oke, ini teks. Silakan menulis apa aja, misalnya semoga sehat, sukses selalu. Kemudian teks ini kita buat QR code, tentunya di sini. Kita kreasi lagi QR code baru, kemudian kita download. Oke, kita download dan jadi ini ya, kalau di link download nih sudah jadi. Link download tentu dia QR code-nya mewakili tulisan ya, teks. Nah, demikian juga dengan email, dengan phone, dengan SMS, dengan postcard dan lain sebagainya ya, dengan lokasi Facebook, Twitter Anda bisa juga. Bapak Ibu tentu pernah melihat kode-kode ini muncul di beberapa flyer dan hari ini. Pak Ode, ya, Pak Ode, ya, nggak kelihatan nih banyak kawan-kawan di ini. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oh, sebentar, sebenarnya saya minta izin, ternyata saya tidak share ya. Sebentar. Ternyata itu slide saya aktif 2, Bapak Ibu. Minta izin sebentar, saya yang salah. Saya harus stop dulu share, lalu masuk ke share yang baru. Nah, ini. Kelihatan ini ya? Oke, sudah Pak. Oke. Saya minta maaf nih. Ini bagian dari kekurangan dari Zoom ya. Zoom itu kalau ingin presentasi, ada slide yang awal baru, kita membuat sebuah aplikasi untuk tampil, kita harus pergi lagi ke share screen yang baru. Ini bagian pengalaman juga. Saya lupa tadi. Saya harus menanyakan terus kepada presenter ini apa, kepada Pak yang mewakili host malam ini, supaya bisa melihat. Bapak Ibu ini ya, misalnya ini, Bapak Ibu coba ikuti di situ.
Ini alamatnya di qrcodemonkey.com. Saya ulang ya dari proses awal. Sebenarnya banyak cara atau banyak alamat website penyedia QR code yang free, yang gratis. Terutama satu alamat tadi yang sudah disampaikan salah satu teman tadi di kolom chat. Coba lihat Ibu di kolom teks, itu salah satu yang penyedia gratis dan bisa menyekan sampai dengan 100 ya batasannya. Per 100 kali scan nama. Tapi ingin saya tampilkan Bapak Ibu bahwa ada perbedaan. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk masukkan nama alamat sebuah URL untuk mempersingkat. Ibu tadi kan bertanya bagaimana cara membuat barcode. Kenapa saya pilih nama Monkey ini lebih mudah diingat gitu. Kalau ingin tanya di mana alamatnya, pokoknya kode Monkey gitu. Kalau sudah sini kita create, kita bikin. Nah, tampilannya ini sudah jadi. Nanti Bapak Ibu bisa scan, ambilnya lewat apa? Download. Oke, bisa di-download versi PDF ya. Juga bisa. Atau misalnya di cropping, diambil langsung. Ada satu fasilitas di komputer itu namanya snipping tool ya. Yang ini mungkin kelihatan sering dipakai oleh teman-teman yang sering cropping. Boleh juga mengambil seperti ini. Oke, kira-kira gitu. Seperti ini, kemudian di-copy dan dipindah ke laman flyer atau publikasi kita. Termasuk misalnya sertifikat ya. Nah, nanti kita bincangkan di akhir bagaimana cara menyiapkan sertifikat dengan barcode. Bagaimana menyiapkan banking datanya, kemudian menyiapkan sertifikat dengan menggunakan barcode. Kalau itu di industri pelatihan. Oke, satu lagi ingin saya bilang, bukan hanya website, bukan hanya alamat URL website, tapi misalnya teks. Misalnya saya menulis, semoga sehat, sukses selalu, seperti doa tadi. Ya, kita bisa membuat QR code yang sama. Kemudian PON, nomor HP ya, Bapak Ibu. Dan ini kreasi ini, tetapi ini tentu berbayar ya. Dia masa berlakunya tidak panjang, tidak lama. Potensi untuk berkreasinya ada di sini. Misalnya kita bisa masukkan logo, misalnya ini alamat YouTube kita, misalnya kita pakai logo ini, upload image, atau bisa mengambil dari tempat kita di komputer ya, untuk bisa masuk di dalam sini, di dalam seperti ini. Bisa dilihat ya perubahannya ya. Oke, itu yang saya bilang bahwa kita bisa mengkreasi beberapa kreasi, tapi ini tentu pengembangan dari QR Code. Makanya kenapa saya memilih contoh di QR Code Monkey ya, yang kita bisa mengkreasikan tanpa harus misalnya kita lihat rata-rata QR Code kita hitam atau warnanya monoton dan sebagainya. Ya, itu yang ingin saya jelaskan ke Bapak Ibu. Pertanyaannya berikutnya tadi, apakah mungkin dalam sistem penjualan kita menggunakan QR Code? Sangat mungkin sekali, Ibu. Tergantung produk apa yang kita jual. Saya tidak banyak berkecimpung di dunia usaha, tetapi paling tidak apa yang akan kita sosialisasikan biar orang mudah menghafal ya, memajang QR Code ini di berbagai publikasi-publikasi yang kira-kira mereka hanya memegang HP scanner QR code, dia langsung bisa membaca. Buktinya saja, misalnya mungkin minta maaf saya sebut perusahaan ya, misalnya Indomaret, Alfamart, dia menyebar beberapa brosur-brosur produk unggulan itu dengan pasti ada QR code-nya di paling bawah supaya memudahkan konsumen untuk bisa konsumen untuk bisa mengakses produk-produk mereka yang baru. Nah, tapi tentunya misalnya bagaimana cara nanti dia akan ditempel di sebuah label penjualan unit barang. Itu lain lagi nanti
mungkin dalam sistem penjualan tertentu di aplikasi, misalnya ada beberapa aplikasi kasir itu yang sudah terintegrasi. Tetapi yang saya bilang kita khusus di publikasi pelatihan ya, itu yang ingin saya bilang. Itu Pak, ada yang mungkin belum saya jawab, nanti ingatkan saya lagi. Oke Pak, iya. Ya. Dilanjutkan tanya jawab Pak, atau? Saya mungkin bertanya ke Bapak dulu. Tadi ada yang saya lewati tentang pembuatan QR Code dan bagaimana pemanfaatannya di bidang marketing atau produk tadi. Iya. Yang belum ini di bidang penjualan di LKP, promosi di bidang LKP. Yang iya, promosi di bidang oleh dari Solo. Oke, Bapak yang dari Solo di Ibu. bidang ya LKP itu begini prosesnya, prosedurnya. Teman-teman mungkin pasti tahu alur-alurnya. Ketika kita membuka sebuah jasa kursus, itu sudah dipajang di flyer, sehingga sampai mereka bisa menuntun mereka, ini apa Pak ini? Saya approve ya? Sebentar. Masih tampil ya? Kita bisa menuntunnya, misalnya lokasi kita itu di mana, tinggal mereka scanning aja. Ini lokasi untuk misalnya kita di jalan apa, kemudian kita generate QR code, masuk ke sini. Itu yang pertama ya, lokasi, kemudian tempat, kemudian pilihan-pilihan kursus. Kemudian mereka datang ke tempat kita. Di depan pintu pagar itu kita sudah taruh barcode yang besar, atau sebuah X banner ya. Di tempat, kalau mau daftar ya di sini. Dia diklik, linknya akan terhubung ke Google Form. Linknya akan terhubung ke formulir Google misalnya. Di Google Form itu disediakan uploader untuk bukti pembayaran atau registrasi pembayaran. Kemudian setelah dia menutup Google Form itu ada mengarah kepada room, grup diskusi WhatsApp atau Telegram. Sebisa mungkin setelah ini kita praktikkan alurnya Bapak ya. Setelah itu, disitulah dia bisa mengkonfirmasi bahwa saya sudah mendaftar dan saya sudah kirim bukti transfernya lewat upload Google Form. Kemudian tinggal di tindak lanjuti, tinggal di follow up seperti apa gitu. Itu kalau di alur alur pelatihan ya, yang sangat mungkin kita menggunakannya dalam sistem perekrutan jasa bidang LKP. Tentu ini teman-teman sudah bergerak lama di bidang ini, beberapa teman-teman. Yang ingin saya tayangkan, yang tadi sederhana itu gini, banyak yang menganggap misalnya Google Form itu sebuah hal yang remeh begitu, atau mungkin terlalu sederhana begitu. Dia harus membeli sebuah learning management system di pihak ketiga yang cukup mahal untuk bisa mempublikasi jasanya, kemudian ada orang daftar ke situ, kemudian masuk terintegrasi, kemudian memilah dan memilih konten yang ada dalam LMS, memilih pengajar-pengajar konten dan sebagainya. Itu terlalu. Kalau pakai Google Form juga bisa melakukan hal yang sama. Tinggal adminnya atau Bapak Ibu secara mandiri bisa melatih bagaimana cara membuka form Google atau membuat sederhana Google Form. Nah, nanti saya kirim Bapak Ibu di bagian akhir ini sebuah video tutorial yang saya buat sederhana kecil 5 menit lah untuk panduan kalau Bapak Ibu belum terbiasa dengan Google Form. Tapi saya yakin teman-teman ini kan rata-rata bisa. Tapi di antara itu kan ada juga yang belum terlalu bisa. Jadi yang ingin saya bagi, bagaimana cara membuat sebuah formulir pendaftaran peserta baru. Kemudian kita hubungkan dengan barcode, QR code. Setelah itu mereka mungkin setelah itu terhubung, dikonfirmasi otomatis, kemudian terhubung ke dalam grup diskusi. Dalam artian grup itu adalah seperti grup kita di forum itu untuk mengkonfirmasi saya sudah, saya belum, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya dengan sistem sederhana di Google Form, kita tidak harus bertemu muka, kita tidak harus menghindari pertemuan fisik.
Begitu. Hanya datang ke tempat itu cuma menunjukkan peta lokasi, di depan itu ada pamflet, kemudian atau X banner, kemudian dia menyekannya, kemudian mungkin dia terhubung pilihan dua, apa dia terhubung kepada video tutorial selamat datang, yang kita buat secara tutorial videonya, atau mungkin dia terhubung juga kepada alur pendaftaran. Seperti itu yang, tapi apakah mungkin teman-teman LKP di pelosok bisa menyesuaikan dengan langkah-langkah ini? Ini menjadi diskusi kita, Pak. Misalnya kita ada kekurangan kelebihan, ya ini menjadi diskusi kita, dan marilah kita cari solusi sama-sama. Akan seperti apa nanti? Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Oke, Pak Ode. Saya minta respon dulu dari teman-teman. Iya. Adakah teman-teman yang ingin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ode? Halo? Bu Widya Stuti mungkin, silakan. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya, Pak? Bu apa namanya? Di chat aja, diketik di chat namanya. Nanti saya anu. Oke, boleh kalau misalnya kesulitan boleh bertanya di chat ya, di kolom chat, biar Pak Tri Haryanto bisa juga membantu membacakan. Iya. Nah, sebentar Pak ya. Saya mau tanya Pak, alamat untuk waduh, dibawa pergi. Membuat URL-nya Pak yang ditanyakan oleh Yuni Andriah to Everban. Oke. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak kalau boleh, biar kalau misalnya ada kemiripan, biar saya jawab berbarengan. Sebentar Pak, kita baca dulu sebentar Pak. Iya, boleh. Boleh. Nah, untuk QR code itu berlaku maksimal sampai berapa lama Pak? Putus-putus Pak. Masa berlaku QR code barcode tadi, Pak, yang ditanyakan oleh LKP Mandiri, Bapak Sopian, to Everban. Dengar kami, Pak? Putus-putus, Pak, itu. Putus-putus. Iya. Iya, yang ditanyakan oleh Bapak Sofian, masa berlaku QR code tadi, Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Saya jawab dulu ya, teman-teman. Ini sekalian saya share ingatkan. Tadi ada yang bertanya, di manakah untuk menaruh alamat URL-nya? Ini bagian URL. Oke, ini. Kemudian memasukkannya di sini. Oke, alamatnya apa? Ini silakan dicatat saja. Sebenarnya cukup mudah Bapak Ibu hari ini mendapatkan bagaimana cara membuat QR code. Bapak Ibu tinggal bertanya saja di Google sebenarnya. Sangat mudah. Tapi ya kalau misalnya mau gunakan yang saya rekomendasikan juga boleh. Di foto saja, kemudian nanti setelah ini dicari di Google ya, di searching Google seperti ini. Tetapi ada juga alamat yang lain, misalnya generate barcode. Itu tadi beberapa teman merekomendasikan di laman, tetapi kita harus teknis ya, secara teknis harus masukkan dulu ke ada kode tertentu yang harus kita save dan kita masukkan ke rumusan Excel ya, spreadsheet ya. Makanya saya lebih memudahkan untuk mengarahkan Bapak Ibu cara membuat dan menampilkan QR code. Masa berlaku di QR code Monkey ini sekitar 6 bulan. Bapak Ibu dicoba saja. Yang jelas ini bukan paten ya, ada masa waktunya. Tetapi kalau misalnya durasi untuk misalnya menerima pendaftaran peserta baru, durasinya cuma 1 bulan ya bisa dipakai lah.
Kalau cuma untuk menerima peserta pelatihan baru yang kita umumkan selama durasi 1 minggu atau 1 bulan, ya boleh dipakai, boleh digunakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Ada lagi mungkin? Ya. Para peserta yang saya hormati, mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Bapak Ode? Saya bisa bacakan, Pak. Ada yang beberapa teks di pesan. Oke, boleh? Iya, boleh, Pak. Apakah dalam kelas digital dimungkinkan kita menggunakan QR Code untuk pretest dan post-test? Sangat memungkinkan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada tes soal, kita tidak lagi bisa misalnya kunjungi website saya untuk mengerjakan soal A, B, C, D, ya tidak perlu. Kita bikin QR Code-nya, kemudian tampilkan linknya seperti tadi, menuju halaman soal, kemudian mereka mengerjakannya. Jadi kirim aja QR Code-nya ke mereka. Misalnya kerjakan halaman ini, alamatnya ini. Mereka sudah tahu otomatis lah, generasi digital sudah tahu bagaimana cara merujuk ke sana. Benar juga, cara membuat QR Code itu atau barcode itu bisa juga ya di Corel ya, teman-teman yang bergerak di industri grafis ya sangat mudah di Corel Draw. Kita tidak membahas Corel Draw sama aplikasi yang lain. Saya ini karena ingin menyederhanakan saja teman-teman di sini yang rata-rata mungkin baru mulai atau menyamakan presentasi. Teman-teman yang sudah kelas advance, ya kasih kesempatan dong ke teman-teman yang baru ada di sini bisa bisa menyesuaikan lebih awal begitu ya. Oke. Apakah QR Code bisa dimodifikasi dengan lambang atau logo? Tadi saya sudah mempraktikannya, Pak. Jadi di di aplikasi yang tadi saya rekomendasi itu bisa dimodifikasi. Ini tampil, Pak, ya. Ini tampil ya. Jadi kita bisa memodifikasi dengan warna, dengan logo, ya. Kita bisa memodifikasi dengan logo, warna, dan bisa kita masukkan logo lembaga ini pakai ini. Tetapi tidak ini ya, dia temporer, tidak jangka panjang. Ada masa berlakunya begitu. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak Tri. Ya. Ya, Pak Ode. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah ini bertahan atau 100% bisa dibaca? Jawabannya bisa dibaca, dan bahkan untuk scanner kode itu tidak harus QR Code, ada banyak aplikasi ya. Aplikasi pembaca kode QR Code itu sangat banyak sekali beredar yang terutama itu yang platformnya adalah Android, yang di smartphone. Jadi bahkan ada kita di gradasi itu ada kelas advance tersendiri bagaimana caranya membuat sistem dari awal ya, mereka datang pendaftaran, kemudian ada absensi pakai QR Code, kemudian dia harus menginput dan memilih pemateri dan lain sebagainya. Kita siapkan beberapa pelatihan itu, jadi tapi tidak di kelas yang besar, karena kalau kelas yang ini kan kita tidak tahu latar belakang dan segala macam pengetahuan, tingkat pengetahuan, jadi memang harus kita pilah-pilah atau klaster begitu. Ini kan sebagian besar nih bapak-bapak senior, teman-teman yang sudah bergerak lebih jauh. Kita hanya beberapa menyesuaikan, terutama di ibu-ibu ini yang ya harus menyesuaikan diri begitu, kira-kira. Oke. Ini dari LKP Dikta Komputer, Pak Ode. Ya. Dalam QR Code, biar ada logo lembaga kita, apakah bisa? Yang pertama, kemudian ada yang kedua, apakah QR Code ini bisa dijadikan password? Gitu, boleh. Boleh. Jadi password tidak bisa, Pak, hanya link aja. Jadi QR Code itu hanya untuk respon cepat. Jadi quick respon, jadi respon cepat untuk kepintasan pintasan tertentu. Misalnya untuk membuka password ya mungkin tidak bisa.
Tapi untuk mengirim password dengan kata kunci tertentu ya mungkin bisa. Karena itu kan mewakili teks. Bisa. Tadi saya sudah contohkan gimana caranya menaruh logo ya di tengah, logo LKP misalnya pakai apa namanya? Pakai kode branding LKP di tengahnya. Kemudian bisa di-generate, kemudian masuk di ini. Saya tampilkan lagi Bapak Ibu. Ini tempat menaruh logo kita ini. Minta izin saya upload contoh logo lah. Jangan sampai Bapak Ibu kira nanti ini sudah otomatis di sini. Saya ambil beberapa logo yang pribadi ya, minta izin teman-teman. Misalnya kita ingin ambil yang seperti ini. Dan kita taruh di apa namanya? Di tengah ini ya. Dan kita generate. Oke. Ini seperti ini, karena tadi saya sudah logo. Bisa dilihat perubahannya ya. Kenapa warna? Karena saya sudah set color di sini, warnanya biru. Itu. Dan ini kita bisa download dan menjadi QR code warna-warni, dan tengahnya ada logo kita. Itu bisa dilihat ya, bisa dilihat perubahannya. Oke, seperti itu. Ya, kesimpulannya begini Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya di bagian atas, apakah RPP dan silabus itu menjadi bagian yang harus juga dibahas dan direview sebagaimana tadi tugas. Karena ada beberapa teman saya di sini yang mungkin juga pernah mengikuti pelatihan di awalnya ya, karena materinya mirip-mirip ini, hampir sama. Ini menjadi tugas tagihan mandiri Bapak Ibu. Kalau misalnya RPP menjadi bahan yang harus di-share ke teman-teman, misalnya bagaimana cara membaca RPP secara secara sistematis antara silabus, RPP, dan konten yang ada di LKP. Silakan di-share ke grup ini nanti, sehingga menjadi pembelajaran juga kepada teman-teman. Kita kan berbagi ya, tidak eksklusif gitu. Tidak sendiri yang misalnya beberapa lembaga-lembaga kan merasa, wah stop ini menjadi sesuatu yang rahasia. Tidak juga, karena tadi ya saya sudah bagi kepada Bapak Ibu, kuncinya tidak lari dari standar proses itu sebenarnya. Meskipun benar Bapak Ibu ada beberapa yang tidak pernah mau berubah dari industri cetak ke digital dengan selalu menyiapkan. Kita siapkan ini kan siapkan untuk masa depan. Mungkin sekarang belum. Tetapi sudah harus memikirkan bahwa satu saat dokumen-dokumen itu harus terdigitalisasi. Dokumen-dokumen penting di LKP itu sudah harus kita migrasikan ke digital. RPP cetak segala macam bentuk dokumen sudah harus masuk ke cloud, ke drive online, sehingga terselamatkan begitu. Itu yang sudah mulai harus dipahami. Tidak saja menganggap bahwa itu harus dicek. Kalau terlihat bertumpuk-tumpuk berarti dokumennya banyak sekali. Tidak seperti itu. Itu yang ingin saya bagi ke teman-teman atau Bapak Ibu hari ini. Silakan Pak. Mungkin ada yang mau diskusi lagi. Sebelum saya sampaikan beberapa poin terakhir nanti. Atau kalau waktu masih cukup. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ode saat ini memberikan kesempatan untuk bertanya kepada para peserta. Kalau ada peserta yang ingin langsung, silahkan untuk angkat tangan dengan membuka tanda tangan untuk dadanya. Ya, halo. Kalau tidak ada, kita jawab saja Pak di chat. Ada. Ini Ibu Farida nih Pak. Silakan. Bu Farida, KP Aida Salon. Silakan. Pak. Ya, Bu Farida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kami di LKP memang belum pernah memakai barcode ini.
bagaimana cara penerapannya kalau di LKP Tata Rias Pengantin, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Farida. Boleh saya jawab Pak langsung ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya, jadi yang QR code tadi itu adalah sebenarnya respon cepat. Jadi beberapa industri kita sekarang kan serba instan nih. Industri kita kan mengarah kepada semua instan, makanya itu namanya mie instan itu kan. Jadi respon lebih cepat itu lebih bagus. Sehingga kenapa ada alternatif lain saat ini yaitu QR code. Itu memudahkan mobilitas orang atau akses orang terhadap sebuah informasi. Makanya tidak salah loh, tidak salah kalau tidak pakai juga. Tetapi tentu beberapa industri atau pegiat digital menganggap ini penting karena bagian dari pelayanan publik ya tentunya. Bagaimana melayani dengan cepat, memudahkan orang tanpa harus menghafal, dengan menyeken QR code, bukan barcode Bu ya, namanya itu QR code, bisa merespon dengan cepat informasi yang ada. Misalnya LKP Ibu ada di bidang jasa tertentu, ingin menampilkan informasi ini di beberapa pajangan iklan atau brosur dan lain sebagainya, boleh ditampilkan. Kenapa tidak? Bahkan pilihan-pilihan jurusan di dalamnya, bahkan materi, sepertinya Ibu guru atau guru ya? Kalau guru, instruktur ya. Misalnya instruktur mengunggah materi di halaman Google Drive, kemudian memberikan kepada peserta, bilang, para peserta, silakan download materi saya dengan men-scan QR code. Boleh seperti itu. Jadi bukan saja di bidang jasa marketing ya atau sosialisasi, tetapi untuk mengambil informasi itu sangat dimungkinkan kita dibantu itu alternatif, dibantu dengan memanfaatkan quick response tadi, QR code, begitu. Cara seperti tadi, jadi cara menampilkannya bagaimana? Kita menampilkan di sebentar saya bagi screen biar berulang-ulang, enggak apa-apa ya Pak ya, biar ibu-ibu ini juga tahu. Ini di bidang ini kalau kita masukkan alamat link untuk download, kita tetap pakai URL ya di sini. Ada yang bertanya tadi apakah itu keamanan datanya bagaimana? Ya, ini tidak ada keamanan data apa-apa di QR ini hanya sebuah pintasan informasi, jadi tidak akan khawatir membongkar sebuah layanan informasi apapun. Pak, ada yang mau tanya, Pak Haji Samsul Rizal. Oke, silakan. Kita diskusi saja Bapak Ibu ya, kalau ada yang Haji kurang Samsul Rizal. Iya, kalau ada yang kurang mungkin beberapa teman mungkin bisa menambahi. Silakan Pak Haji. Pak Haji Samsul Rizal. Ya, silakan. Halo, silakan yang mau bertanya. Mohon di-unmute dulu. Oke. Iya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ode. Sudah memberikan waktunya. Salam kenal, Haji dari DPC LKP Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini mungkin terkait dengan beberapa hal pembelajaran online, kita sudah harus berintegrasi dengan pembuatan video konten gitu ya, dan lain-lain Pak. Di dalam hal ini mungkin apakah pertanyaan atau masukan silahkan nanti dirumuskan sama Pak Ode ke depan, apakah nanti ada session khusus untuk pembuatan video konten yang simpel gitu. Karena kalau kita ngerekrut profesional, kemarin sudah ngobrol ya, harganya lumayan pada tinggi Pak. Untuk satu video aja mereka minta 800.000 dengan durasi beberapa menit gitu ya. Jadi itu tuh lumayan ini. Sedangkan kan kebetulan lembaga saya bidang hospitality, yang mana hospitality ini memang terdampak paling berat COVID ini.
bidang pariwisata khususnya. Ini kan tidak bisa hanya upload satu video, jadi akan banyak video-video yang harus kita buang. Itu aja sih Pak Ode. Oh ya, terima kasih Pak Pak Haji Samsurizal ya. Terima kasih. Ini kasih Haji Samsurizal. Terima kasih Pak. Nanti saya sampaikan Pak. Saya boleh respon atau nunggu satu lagi Pak? Pak Tri? Pak Tri, saya lanjut atau saya jawab dulu? Jawab dulu aja Pak. Jawab dulu. Oke, boleh. Pak Haji Samsurizal, kita ada satu sesi Pak untuk bagaimana cara membuat konten video pembelajaran dengan beberapa tools yang sederhana ya. Jadi tapi di saat awal ini kita dudukan dulu permasalahan administrasinya, admin satu kliknya, sehingga nanti masuk ke dalam kontennya apa yang harus disiapkan dan bagaimana praktiknya itu kita sudah siap, termasuk misalnya bagaimana mendownload video pembelajaran. Ya termasuk kita harus menguasai QR code itu. Tidak perlu misalnya alamatnya ini di video pembelajaran ini, tidak perlu. Bahkan kita hanya mengirim quick response aja. Itu yang nanti kita siapkan. Jadi pintasan-pintasan ini yang nanti bisa melengkapi kita ketika sudah menyiapkan konten ya, termasuk video pembelajaran, termasuk modul online, dan lain sebagainya. Itu Pak. Ya. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo Pak, monggo Pak. Saya Swirno nih Pak, dari Tanjung Pandan, Belitung, Babel. Iya, iya. Saya mau nanya nih Pak Ode. Iya, silakan. Ini kan kita kan sudah bikin misalnya QR code ini ya. Kemudian kan calon pendaftar itu kan ingin mendaftar misalnya melewati QR code itu. Apakah kita ada khusus aplikasi untuk menyekan QR code yang kita share ini, Pak? Oh gitu, iya. Pak, pertanyaannya. Iya. Terima kasih ya. Apa boleh kita izinkan untuk praktik mendemokan, Pak? Boleh, Pak, boleh. Boleh ya. Atau ke saya ya. Iya, ini juga mungkin bermanfaat ya, karena saya berpikir itu teman-teman yang di kelas ini adalah kelas lanjutan begitu. Jadi ketika saya misalnya menyampaikan Google Form, mungkin otomatis sudah tahu. Jadi saya minta maaf kepada yang sudah mahir, tapi saya bagi saja informasinya biar yang lain juga paham begitu ya. Minta izin ya. Karena betul-betul memang tidak semua paham, apalagi teman-teman di daerah ini. Kalau yang teman-teman di perkotaan mungkin sudah sangat paham tentang ini. Saya bagi beberapa informasi penting, misalnya bagaimana kita membuat sebuah QR code. Bapak Ibu boleh melihat di emailnya di layar ya, atau boleh mengikuti sekilas, atau boleh mengikuti. Kita buat itu sebuah formulir. Tidak butuh aplikasi apa-apa, Pak. Ini adalah fasilitas dari Gmail, Google, yang kita bisa manfaatkan untuk pembuatan formulir. Ini formulir ini apa? Formulir pendaftaran atau rekrutmen peserta, dan ini saya contohkan saja. Saya contohkan, kita harus masuk. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya slide saya ini. Saya pindah dulu. Untuk menandakan kita sudah masuk di email form seperti ini, Bapak Ibu lihat, klik, pasti sudah pernah melihat ya seperti ini. Ini hanya muncul kalau kita menggunakan laptop Bapak itu atau versi browser. Browser itu apa maksudnya? Yang tampilannya seperti ini. Kalau di Android atau Bapak Ibu coba pakai HP, Android Drive ini harus diinstal tersendiri. Begitu. Jadi caranya apa? Caranya membuka di Drive. Nah, di Drive ini adalah sebuah penyimpanan, fasilitas penyimpanan online yang disediakan Google untuk menyimpan berkas. Dan fasilitasnya ini ruangnya cukup besar ya, sekitar 15 GB ini. Ini sebelah kiri ada tulis 15 GB. Cara membuat formulir pendaftarannya bagaimana? Kita pilih ini, New,
pemilih mendaftarnya. Pilih new, kemudian kita akan bikin formulir kan Bapak Ibu. Kemudian kita ini more, kemudian Google Form. Saya praktikkan sedikit, minta izin Bapak-Bapak yang sudah kelas advance ya, biar tahu juga. Ini sebenarnya bagian dari kompetensi juga bagaimana cara membuat formulir. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tulis saja, misalnya pendaftaran LKP Maju Makmur, misalnya, contoh ya. Di beberapa ini kita misalnya panduan seperti ini, kemudian kita tinggal pilih aja, misalnya ini kita ingin isi, minta izin ya, saya di beberapa praktik mungkin bisa lebih, saya copy untuk pindah ke slide yang kedua, nama lengkap, alamat, kemudian kita copy lagi untuk duplikasi ke berikutnya. Ini bidang kursus atau bidang pelatihan apa? Misalnya 3 ini aja, lengkapi data yang lain bisa menyusul. Ini jawaban singkat ya yang ingin kita minta dari teman-teman ini. Kalau daftar ini ada nama lengkap, alamat ya. Ini saya coba rubah sedikit. Alamat, kemudian bidang pelatihan, dan lain sebagainya, ada tanggal lahir, ada segala macam. Ini kalau sudah selesai, kita send, Bapak Ibu. Kita, ini sebelah pojok kanan yang ungu, Bapak Ibu bisa lihat. Kita send, kemudian mengambil, link untuk membuat barcode itu di sini. Ini ada link seperti rantai ya, satu rantai. Bisa kita perpendek atau boleh pakai yang panjang saja boleh. Kita perpendek, shorten, kemudian mengcopy ini, mengkopinya, kemudian pindah ke QR Monkey tadi. Nah ini saya sudah buka lagi QR Monkey. Terlihat Bapak ya? Halo? Ya, ya. Linknya terlihat Pak ya? Terlihat Pak. Terlihat ya, oke. Saya butuh respon, khawatir tidak terbuka begitu. Jadi disinilah URL itu, URL pendaftaran tadi. Nah untuk membuktikannya, Bapak Ibu coba yang masih menggunakan QR, ini saya munculkan di sini kode tadi dari form Google tadi, dari Google Form ini saya copy. Oke, Google Form ini kalau sudah dibuat dia tersimpan otomatis Bapak Ibu, tidak perlu disimpan lagi. Kita pindahkan ke QR ini, kemudian saya buatkan ya. Oke, saya buatkan seperti ini. Oke, kemudian Bapak Ibu coba mengetesnya, apakah masuk di laman promosi Bapak Ibu. Coba saya download ya biar lebih jelas. Ketika di-download seperti ini. Silakan Bapak Ibu yang mencoba apakah benar masuk dalam form yang saya buat tadi. Sehingga akan juga berlaku sama kepada teman-teman atau orang-orang yang akan mendaftar ke kita begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini linknya, kemudian pintasannya. Jadi orang tidak menghafal ini, Pak. Ini kalau dihafal ini agak susah. Dihafal seperti ini. Jadi, bagaimana cara menyingkatnya? Kita biasanya juga benar, ada teman-teman tadi yang bilang menggunakan pintasan memperpendek link dengan bit.ly ya. Tetapi, oke lah, nanti sambil berjalan mungkin saya akan kirim modul yang saya presentasikan ke teman-teman. Tapi ini, pintasan bagian dari praktik kita hari ini untuk menyingkat konten atau menyingkat pesan yang nanti melahirkan QR code gitu. Saya ulang lagi, ini dia, misalnya seperti ini. Karena ini panduannya agak lambat ya. Agak lambat. Nah ini, Bapak Ibu coba menyekan yang ini. Silakan di-scan apakah benar masuk di di HP Bapak Ibu untuk mengisi sebuah form yang isinya hanya 3 tadi, nama, kemudian apa tadi? Ada 3 itu. Nama, alamat.
alamat dan bidang kursus ya. Bidang kursus. Ya, coba di-scan supaya membuktikan bahwa benar ini ternyata masuk, orang tinggal datang ingin mengambil barcode ini. Silakan Bapak Ibu, sambil ada yang bisa menyekan dan memberitahu di pesan bahwa sukses atau tidak. Selain itu kita mungkin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Sambil jalan Pak, ini mungkin ada juga yang mau menyekan, sambil menyekan. Pak Odi. Ya. Sedikit tadi dari Google Form tadi menampilkan URL-nya itu bagaimana Pak Odi? Bisa diulang lagi gitu Pak? Dia otomatis Pak ini. Sorry. Saya pindahkan Pak ini karena ada layar kita di sini. Terlihat Pak ya. Kalau dari Google Form ini kan 3 nih. Setelah send. Ya, setelah send. Oke, send-nya ini otomatis Pak muncul. Awalnya muncul ini email, maksudnya sebenarnya kita bisa mengirim ke email, tapi pilihannya kita bisa sambungkan link Pak. Link, karena panjang difasilitasi juga oleh Google biar pendek. Klik ini dia pendek Pak. Ya, nah, kalau yang ini untuk embed ya, teman-teman yang di blogging, blogger ya, ini disematkan di laman blog website untuk promo, biar dia juga terlihat di sana sebagai satu formulir yang online, yang embed HTML ya, hypertext multilanguage ini. Kira-kira itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu ya, formulir ini ketika ditutup apa tersimpan, dia tersimpan otomatis. Ya. Nah, bagaimana cara melihat hasilnya Bapak Ibu? Saya izin Pak ya, saya lanjut sedikit karena ada 4 orang yang merespon ini, sudah mengisi, ternyata ini kita lihat, ada 4 orang yang sudah mendaftar, kita lihat hasilnya, direspon Pak. Nah ini nih, Pak Irfan, Pak Susanto, Pak Hidayat, semudah ini otomatisnya berjalan gitu. Dari LP3I Sukabumi, Kota Magelang, dari Pak Santo Magelang, Jakarta. Nah ini benar, jadi kita bisa melihat respon, hanya memunculkan barcode, ternyata dia auto-respon, begitu. Untuk mendownload secara utuh kita butuh ini juga ya, tampilkan secara sheet, secara spreadsheet-nya Excel. Kita bisa menulis di sini misalnya respon formulir atau pendaftaran, dan kita bisa lihat siapa-siapa saja yang sudah mendaftar dalam sebuah form Google seperti ini. Bapak Ibu lihat tampil tidak? Excel. Tampil ya yang Excel. Pak Tri? Ya, betul Pak. Excel tampil ya. Nah ini. Ya. Ini sehingga kita tidak lagi mencatat, membuat sebuah administrasi yang bertumpuk-tumpuk. Karena dia langsung jadi membagi dan memilah informasi ini. Jadi kita tinggal lihat saja di sini. Begitu. Ini sebenarnya sudah terbiasa di teman-teman yang, nah ini sudah masuk lagi dari Pati ya yang mendaftar misalnya. Kemudian Rebecca dari Cirebon. Seperti ini interaksinya. Jadi kita tinggal menanti saja siapa yang mendaftar, kita tunggu saja, tidak perlu memantau juga seperti ini. Kita tutup file dan dibuat nonton TV ya juga mereka responnya otomatis. Kira-kira seperti itu Pak pandangan-pandangannya. Terima kasih Pak. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum ada slide 2 Pak, izinkan saya mungkin nyampaikan terakhir sebelum ke pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Odi. Oh iya, ini penting Pak ya, ya betul, di chat ya. Betul. Di chat ada pertanyaan, izin bertanya Pak Odi, bagaimana cara menggunakan Google Form agar bisa dipakai sebagai kasir pendaftaran online, langsung integrasi ke transfer otomatis. Ini pertanyaan dari Arfian Lugas, tidak senior ini. Wah, ini Bapak yang ini tahulah ini. Ini ada kode ya programmernya lah. Ya kita ya tahu. Begini Pak, ini tadi saya jawab dulu yang lebih ringan ini biar yang lain nangkap Pak. Kalau ada pertanyaan tadi Pak, bagaimana cara kita mereka mendaftar, ada respon bahwa harus
melampirkan bukti pembayaran misalnya. Kan kita juga di sini ada satu form yang mengizinkan kita di pilihan ini mengupload, Pak. Bapak yang lain juga lihat ya, ini ada satu pilihan, kita bisa mengupload file bukti apapun, dokumen, foto, transfer, dan kita bisa membuatnya sebagai sebuah pilihan. Jadi bukti transfer, bukti misalnya ini saya sudah mendaftar, saya harus foto sebagai tanda bukti. Mestinya ini di tingkat programmer lah, tapi saya bilang sesederhana ini Google masih bisa mengatasi begitu, masih memfasilitasi untuk mengirim tanda bukti transfer, atau teman-teman misalnya mengirim foto gitu, bisa ini. Karena di sini ada fasilitas upload foto ya, meskipun tidak besar, di sini kita bisa menghemat misalnya untuk 100 megabit ya, atau kalau 1 giga juga mungkin terlalu besar ya. Karena ini kapasitasnya 15 giga, kalau satu ya berarti cuma 15 orang gitu. Ya, atau 1 megabit. Yang kecil-kecil bisa dipilih di sini. Itu Pak, jadi nanti respon juga nanti kelihatan kalau dia mengirim responnya misalnya berupa foto atau bukti, dia akan kelihatan, akan dihubungkan link kepada foto atau tanda bukti pembayaran. Seperti itu Pak. Tadi kalau pertanyaan bagaimana cara menghubungkan antara dengan program, cara yang paling mudah bagi kita adalah menampilkan embed tadi Pak. Menampilkan ini tadi. Ini Pak. Teman-teman yang di Blogger ya, yang di program, dan kalau di kasir tentu harus masuk di beberapa settingan programnya Pak. Tapi kalau untuk menampilkan di laman website, boleh menggunakan ini, mengcopy embed HTML-nya sebagai short link lampiran ya. Mungkin japri Pak, biar kita diskusi, teman-teman yang lain juga tidak memahami terlalu dalam seperti ini begitu. Oke, yang agak standar saja begitu. Oke, ini teman-teman yang sudah merespon ya. Oke. Tadi slide-nya terlihat tidak ya? Coba saya share lagi. Saya share lagi. Ini beberapa respon ya. Google Form. Kelihatan Pak ya? Belum mulai Pak. Sudah kelihatan Pak. Kelihatan? Sudah. Oke, karena ya saya minta maaf karena kalau kita berganti dari Zoom ke PowerPoint ke Excel itu harus membuka share screen baru. Jadi saya harus terbiasa menggunakan slide ini. Ini yang tadi ditanyakan Pak, siapa tadi yang bagaimana cara menghubungkan dengan aplikasi lain, misalnya programmer. Terlalu dalam Pak kalau programmer. Kita yang mudah-mudah saja menghubungkannya, membuat link dan masuk kepada pembayaran. Ini disematkan di blog, sesederhana blog aja udah bisa, apalagi website gitu kan. Sesederhana di blog aja udah bisa, maksudnya melampirkan bukti pembayaran bahwa telah melunasi apa begitu. Linknya ini disematkan ke HTML dengan bahasa HTML ya. Tapi kalau untuk menampilkan di laman barcode saja, ya boleh pakai yang ini. Linknya ini Pak. Linknya Pak Lita Sutarwo. Masih bisa pantau Pak ini, Pak Lita. Link pendek ini ditampilkan ke QR code tadi. QR code. Nah ini. Masih ingat ya yang tadi ya? Oke. Kemudian di create, kemudian di download, diambil. Iya, sekitar itu Pak. Teman-teman yang kalau bisa mengikuti sebenarnya cukup print screen, tombol PRT screen di laptop itu bisa mengambil pelan-pelan dokumentasinya biar tidak hilang juga. Oke.
tekan tombol PRT, SCR di setiap presentasi bisa juga. Atau kalau misalnya mau merekam ini juga secara mandiri juga bisa. Nanti di malam berikutnya kita akan menyiapkan konten bagaimana menyimpan, merekam, mengolah sumber belajar dengan video dan beberapa tutorial yang nanti sangat memudahkan kita untuk menjelaskan produk, barang, jasa kepada teman-teman, terutama menyiapkan kontennya. Tadi kita sudah agak larut jalannya. Harusnya dibahas juga, saya memberikan pilihan di saat ini. Tetapi satu hal terakhir ini Pak, izinkan saya, di slide ini, saya menyampaikan bahwa untuk publikasi bukan sekedar QR code ya. Tetapi kita harus menyiapkan sebuah publikasi sederhana yang kita kenal dengan flyer ya, atau flyer itu. Saya pakai bahasa flyer atau flyer boleh. Asal jangan liar aja, Pak. Liar itu pusing bahasa Sunda. Ya. Jadi tulisannya FLY, sudah flyer. Iya. Ini saya tulis flyer ya, flyer. Oke. Itu caranya mudah Bapak Ibu. Bagaimana membuat branding kita, LKP kita yang LKP sederhana-sederhana untuk publikasi ya. Sebenarnya tidak perlu pihak ketiga kalau kita sedikit mau aja belajar. Tidak perlu, memang kalau saya bilang begini nanti mungkin teman-teman yang desain grafis juga tersinggung karena mengambil jasa mereka. Tapi kalau saya harus berbagi bahwa untuk membuat flyer ya kontennya banyak ya di internet, tinggal kita buka Google Search, kemudian free template, mengetik free template, banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Free template flyer yang kosong-kosong itu banyak sekali. Nah, kemudian kita tinggal modifikasi. Modifikasi cara sederhana pakai apa? Sederhana menggunakan yang paling sederhana ya pakai PowerPoint. The power of point katanya. PowerPoint itu bisa memodifikasi flyer yang kita ambil di halaman Google. Publikasi itu penting Bapak Ibu, tidak sekedar ini saja apa namanya? Website, kemudian yang paling sederhana flyer sederhana. Misalnya seperti ini, kemudian yang seperti ini sebenarnya sudah menjadi pakem ya, yang saya tidak bisa rubah di masing-masing LKP, logo, kemudian branding, kemudian tagline. Kalau misalnya bisa jadi Bapak Ibu siapkan dalam video, ya boleh menjadi pakem-pakem khusus dalam LKP. Jadi yang penting ada itu ikonnya, misalnya membuat flyer dengan digital, dengan flyer flip, kartun, dan lain sebagainya. Itu sangat memungkinkan sekali. Ini kita masih menjelaskan, belum di produk jasanya ya, kita masih berbicara tentang apa yang harus disiapkan sebelum kita menyiapkan kelas digital. Jadi beberapa perangkat tool-tool ini yang kalau bahasa beberapa teman itu bilang menyiapkan sarana pendukung lah, tool pendukung. Pertanyaannya, apa harus disiapkan itu agar kita siap? Tidak juga, ini kan menjadi pilihan. Kalau Bapak Ibu cukup bisa sudah punya jaringan, tidak perlu publikasi, ya sebenarnya tidak juga. Tidak harus mengambil langkah seperti ini. Ini kita berbagi, sharing informasi tentang berbagai hal teknis yang sudah berjalan di industri digital. Sehingga mungkin teman-teman LKP yang masih manual, analog, juga mungkin bisa melirik lah, istilah kalau melirik kan masih melihat-lihat, oh bagaimana caranya, bagaimana harus potensinya digunakan, dan lain sebagainya. Itu kira-kira Bapak Ibu, silakan scan ini materi saya ini, ada di sini. Nah, ini saya sekaligus saya contohkan ke Bapak Ibu bagaimana mengambil materi, dan kalau Bapak Ibu ngajar juga bikin kayak gini. Begitu ceritanya. Silakan di-scan atau foto aja, nanti baru di-scan juga boleh. Untuk presentasi malam ini. Ya, seperti itu ya, Pak. Masih ada waktu, Pak ya? Pak Tri, gimana masih ada waktu, Pak Tri? Sekarang pukul 10:45 menit, 47 menit di waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin Pak diberikan pertanyaan, 3 pertanyaan lagi. Bisa Pak? Oke, boleh, terserah. Hajar.
Boleh. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu. Barcode yang di itu malahan. Iya, itu Veronica Pak namanya. Saya masih ingat namanya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Siti Rabiatul Alawiyah. Pak Ode. Ya, siap. Nah, ini ada pertanyaan. Maaf Pak, setelah buat formulir dari Barco tadi, untuk formulir pendaftaran daycare yang jangka waktu pendaftarannya tidak dibatasi karena misalnya masih cari peserta, itu gimana Pak? Sementara tadi katanya QR code itu paling lama bertahan 6 bulan. Apakah tiap 6 bulan QR code-nya diperbaharui atau bagaimana? Silakan Pak Ode. Oke, mungkin tidak cukup waktu yang untuk menjelaskan, tapi Bapak Ibu coba nanti cari di itu tadi. Kenapa saya sekali lagi bilang bahwa alamat QR Monkey tadi adalah pilihan alternatif untuk mengkreasikan QR code-nya. Oke, dan itu temporer karena mereka bisnisnya di situ. Bisnisnya di bagaimana mengkreasi barcode dengan konten-konten menarik, warna, kemudian ini. Tapi kalau Bapak Ibu buka Google, silakan coba buka Google, itu ada namanya QR Generate Code. Coba saya tampilkan di sini. Generate barcode ya namanya. Itu bisa diabadikan selamanya QR code-nya. Hanya saja tidak bisa diapa-apain. Jadi hanya apa namanya? Hanya apa namanya? QR code aja. Gitu. Hanya bentar saya tampilkan alamatnya Bapak Ibu ya. Tampilkan alamatnya, atau saya tulis alamatnya di kolom ini aja, kolom chat ya, biar semua menyimpan. Ada panduannya di situ, dan itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama ya. Tadi ada teman-teman yang sudah merekomendasikan, cuma saya tidak pakai itu karena dia monoton, tidak variasi. Cuman memang sangat bertahan lama karena itu bisa digenerate di sheet saja cukup, atau di apa namanya, di sheet Excel itu cukup gitu. Saya tulis alamatnya di situ, di apa namanya, di link chat Bapak Ibu ya. QR code, oh ini ya. Iya. Oke, silakan Pak. Ada yang mungkin saya tertunda bacanya. Tentu mungkin Bapak Ibu, saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu sudah pernah praktik atau tidak. Paling tidak ini bisa menjadi alternatif pilihan ya yang kita sampaikan malam ini. Tapi inilah yang digunakan saat ini di industri-industri jasa dan marketing ya. Bapak Ibu lihat bagaimana kita mentransfer data dengan share it misalnya, kan QR code juga. Kita belanja pakai alat pembayaran, saya tidak sebut namanya, itu kan alat pembayarannya pakai QR code. Kita naik ojek online pakai QR code. Kita apa lagi? Belanja di pasar modern itu pakai QR code. Nah, kenapa di LKP kita tidak gunakan QR code? Itu maksudnya. Karena orang-orang ini kan sudah terbiasa di luar seperti itu. Jadi, kalau pertanyaannya, apakah peserta kita tahu ada QR code? Ya, industri di sekitar kita sudah menggunakan QR code. Kenapa kita tidak beralih menggunakan hal yang sama? Itu yang saya bilang. Kira-kira begitu, Pak. Pak Tri, silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Ode. Teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, demikian apa yang telah disampaikan Pak Ode. Sebelum kami tutup, apakah ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan sekali lagi?
Iya. Iya Pak Ode, karena waktu sudah membatasi kita. Kini di Indonesia bagian tengah sudah menunjukkan hampir pukul 23. Iya, Di Indonesia bagian timur mendekati waktu tengah malam. Kami dari Forum Pengelola Kursus dan Pelatihan mengucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Ode, dan insya Allah besok kita sambung lagi untuk materi yang selanjutnya yang berkaitan dengan bagaimana kita belajar e-learning di LKP dan juga bagaimana membuat fitur-fitur pembelajaran. Oke, kontennya besok malam Bapak Ibu. Ya, itu yang akan kami tunggu selanjutnya. Mohon kepada teman-teman seperjuangan tidak bosannya untuk belajar dan selalu untuk belajar. Oke, terima kasih semua. Semoga menjadi bahan evaluasi bagi saya juga. Mudah-mudahan bisa kita belajar sama-sama lah untuk sharing materi informasi-informasi. Terima kasih untuk semua Pak Sekjen kalau masih ada, Pak Aril juga memantau teman-teman lain. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen masih ada monitor? Tidur kali. Oke, kita unmute semua, silakan berdiskusi. Ya Pak Jo, silakan. Itu Pak Waketum ditutup oleh Pak Arpinus Koto. Coba dibuka bentar Pak Arpinus Koto. Pak Arpinus, oke baik. Oke, suruh menutup kegiatan. Pak Arpinus, masih ada Pak Waketum? Halo. Assalamualaikum. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ode sebagai narasumber, Pak Syahrir dan Pak Tri sebagai host dan moderator. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan acara ini memberi nilai lebih kepada teman-teman pengelola forum PLKP di seluruh Indonesia. Apalagi di masa-masa sulit sekarang ini, materi Pak Ode ini sangat bermanfaat. Apalagi juga dalam rangka mengantisipasi kartu prakerja. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja materi dari Pak Ode ini belum selesai. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu tetap mengikuti materi ini sampai selesai, dan kami merencanakan agendanya sampai bulan Mei nanti ada pelatihan-pelatihan terus. Kami dari Forum PLKP akan selalu memberikan yang terbaik kepada para anggota, sehingga para anggota mendapatkan manfaat, mendapatkan value dengan bergabungnya dengan Forum PLKP. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa meningkatkan kinerja kita, bisa meningkatkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Ode, Pak Tri, dan Pak Syahrir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, ada yang ingin disampaikan? Sudah. Itu udah resmi Pak, ditutup Pak. Oke, sudah. Ya. Oke, saya juga undur diri dari room ya. Saya undur diri. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Semoga bisa ketemu lagi malam besok, insya Allah. Pak Tri, terima kasih juga Pak Tri.